Baik, bismillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Cek sound dulu, cek sound. Suaranya sudah terdengar, aman. Boleh kasih tanda, boleh kasih jempol, boleh kasih respon di kolom chat, apapun itu yang menunjukkan kalau suaranya sudah aman dan jelas. Terima kasih Bunda Eti, Alhamdulillah, karena sudah terdengar. Kita mulai pertemuan kita pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali, bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita berkumpul bertatap muka pagi hari ini. Allah masih izinkan kita untuk belajar lagi. Allah kasih nikmat yang banyak buat kita pagi hari ini. Allah izinkan kita untuk bisa kembali belajar dengan guru-guru terbaik kita di Quran Talks ya, di Quran Pad, di titik balik. Alhamdulillah. Dan banyak sekali dan banyak lagi nikmat yang sudah Allah titip buat kita semua pagi hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, seperti biasa. Nuga mau ngajak untuk kita sama-sama bersalawat. Afwan, untuk kita sama-sama bersyukur dulu ya. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nuga salfok nih, Bu Leni bilang kacamata baru katanya. Alhamdulillah. Enggak, Bu, udah lama Bu, baru dipakai aja. Suka ini, suka apa? Namanya suka jarang dipakai karena sering kali lupa nyimpen kacamata di mana. Insya Allah. Tapi kalau dibanding kacamata bule ini mah jauh lah ya Bu. Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Eh, nggak lupa Nuga pengen ngajak juga kita sama-sama bersolawat. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sambil kita syukur, solawat, makin menguatkan semangat kita, makin menguatkan ikhtiar kita, makin menguatkan proses perjalanan kita dalam rangka memperbaiki diri, menambah hazanah keilmuan dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Pada atas Subandi, bener Bun, Kang Nuga kasih matanya baru. Udah Bun, cukup. Nuga lepas lagi deh, malu kan. Insya Allah. Ya baik Bapak Ibu, Ayah Bunda. Alhamdulillah. Mungkin juga banyak yang kita syukuri, salah satunya Allah masih izinkan kita bisa kembali menjalani aktivitas hari ini, kembali dengan segala tanggung jawab. Mungkin juga masih ada yang libur hari ini dari aktivitasnya, tapi mungkin juga sudah banyak yang beraktivitas gitu ya seperti biasa. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga kita selalu dalam naungan Allah. Semoga sehat selalu, semoga semangatnya selalu Allah jaga. Ya, apalagi hari ini cuacanya nggak menentu ya. Siangnya panas, sorenya hujan, atau dari pagi hujan misalnya. Nah ini insya Allah yang kita juga sebagai orang yang punya badan bukan cuma pasrah ya, tapi kita bisa dengan baik untuk menjaga kondisi kita masing-masing ya. Untuk itu sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda. Jangan sampai jatuh sakit karena kalau sakit sepertinya akan banyak orang-orang yang menunggu gitu ya. Ya mungkin keluarga, pasangan, orang-orang terdekat kita yang sudah biasa berinteraksi dengan kita, dan semoga dengan kondisi kita yang selalu sehat setiap harinya Allah izinkan kasih banyak manfaat setiap harinya buat kita semua ya. Termasuk Nuga juga mau ucapkan terima kasih yang sampai kurang lebih hampir 6 bulanan ya, hampir 6 bulanan si titik balik ini belajar atau berlangsung. Semangat Bapak Ibu Ayah Bunda masih terus konsisten. Mungkin ada yang sejak awal, mungkin juga ada yang ikut di pertengahan, tapi ini menunjukkan bahwa eh, berapapun usia kita hari ini, seperti apapun kondisi kita hari ini, kita masih terus bisa punya semangat belajar. Ini Masya Allah yang Nuga sangat sangat belajar dari Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Tuh ya, semalam ada kajian khusus STB. Nuga sampaikan, Nuga tuh berharap berdoa semoga masa tua Nuga, bahkan dari sekarang sampai masa tua Nuga bisa dijalani seperti Bapak Ibu dan Ayah Bunda semua. Kenapa?
karena masih mau belajar, masih mau mengevaluasi diri, masih sangat-sangat terbuka untuk bisa tadabur dan membuka diri dalam rangka mencari hikmah dari Al-Quran gitu. Jadi doakan kami, khususnya tim-tim dari Titik Balik kan ini under 30 nih kebanyakannya ya, under 30 tahun yang mana ya bisa dikategorikan anak-anak muda. Walaupun Bapak Ibu Ayah Bunda juga pasti bisa bilang, ah kalau enggak kita juga nggak tua-tua amat. Walaupun usianya agak senior, tapi semangatnya masih jiwa muda nih Kang Nuga, masih darah muda nih. Nah, insya Allah ya. Maka dari itu doa kami semoga semangat kami bisa seperti Bapak Ibu Ayah Bunda kelak, insya Allah ya. Sebayalah kita tuh Kang, kata Bu Leni Mila tuh. Insya Allah sebaya Bu ya. Secara semangat mah harus sebaya terus gitu, harus punya semangat yang sama terus insya Allah ya. Maka dari itu minta doanya dan Nuga selalu ucapkan terima kasih banyak atas keterlibatannya dan Bapak Ibu Ayah Bunda hari ini mungkin Allah kasih banyak kelebihan buat kita, kelebihan nikmat gitu ya, yang nggak bisa kita hitung lah sampai hari ini gitu ya. Kemudian kelebihan kesempatan kita dikasih banyak sekali kesempatan sama Allah gitu ya. Kemudian kelebihan kasih sayang, kelebihan pokoknya banyak lah kalau mau kita lihat segala bentuk nikmat yang Allah kasih lebih-lebih dan selalu berlebih buat kita, termasuk mungkin nikmat harta buat kita Bapak Ibu Ayah Bunda. Yang mungkin hari ini Allah titip keberkahan dan kelebihan harta, semoga kita bisa mempergunakannya sebaik mungkin, bukan hanya untuk kita, tapi untuk membantu kawan-kawan kita. Salah satunya, kita lihat berita ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, beberapa waktu ke belakang ini ada bencana-bencana susulan di Sumatera, ada banjir-banjir susulan, ada beberapa bencana yang terjadi di beberapa titik di beberapa kota, ada kondisi-kondisi yang mungkin hari ini bikin agak waspada gitu ya, bikin agak was-was hati karena cuaca nggak menentu, kemudian curah hujannya tinggi dan lain sebagainya, yang mana berpotensi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita punya kesempatan untuk bisa bantu saudara-saudara kita, mangga silakan pergunakan sebaik mungkin keluasan hartanya. Banyak sekarang kanal-kanal lembaga-lembaga yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, bisa sampai kepada mereka-mereka yang membutuhkan gitu ya. Dan insya Allah jadi barokah ya Bapak Ibu Ayah Bunda, bukan cuma hartanya dipakai untuk kita sendiri, tapi insya Allah ini bisa membantu saudara-saudara Muslim kita yang membutuhkan. Gitu ya Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga Anugerah doakan setiap setiap rupiah yang Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan, salurkan, apapun itu, kemanapun itu. Bahkan mungkin yang setiap harinya seperti halnya di titik balik gitu ya. Moga selalu ingatkan untuk bersedekah misalnya lewat titik balik. Nah ini juga salah satu yang insya Allah jadi sedekah terbaik Bapak Ibu Ayah Bunda. Kenapa? Karena mungkin secara secara objek yang Bapak Ibu Ayah Bunda salurkan beda ya dengan ke sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang terkena bencana. Jelas itu untuk membantu mereka. Tapi mungkin di titik balik Kang, kalau titik balik ini proses bantunya gimana gitu ya? Kalau harus dipikirkan gitu misalnya. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda seperti halnya cerita-cerita para sahabat yang berharap dakwah ini bisa berjalan secara panjang, siar ini bisa bisa punya nafas yang jauh gitu ya, apa namanya, komunitas ini bisa terus menjangkau banyak orang. Itu juga jadi salah satu support yang apa namanya, insya Allah jadi jariah buat kita semua gitu. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga juga nggak mau bosan-bosan untuk ngingetin kalau memang misalnya ada kesempatan untuk kita bisa memuliakan guru-guru dari proses belajar kita. Dengan bersedekah kita ikhtiar untuk bisa mengikat ilmu, karena salah satu ikhtiar mengikat ilmu selain mencatat adalah kita mengikatnya dengan sedekah insya Allah ya. Dan semoga apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda sudah titipkan ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan hidup untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Seperti halnya sekolah lah ya kalau dititik balik gitu. Kalau sekolah kan kita ada komitmen dan biasanya kalau belajar sudah diikat dengan sedekah, komitmennya jadi jauh lebih tinggi insya Allah ya. Bapak Ibu Ayu Bunda, jadi mangga bisa diakses dimanapun itu, dan kalau memang mau melalui titik balik pagi hari ini bisa seperti biasa di scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya di Bank BSI ya, 71788677037 atas nama titik balik insya Allah. Dan gue ucapkan selamat datang Bapak Ibu Ayah Bunda yang mungkin baru bergabung beberapa pekan, beberapa bulan, bahkan semalam di kajian khusus STB ada yang cerita baru pertama ikut kajian TB, kemudian sudah gabung join jadi STB ini Masya Allah ya, yang mana Insya Allah ini bisa jadi pembelajaran dan ruang buat kita semua. Dan juga selalu sampaikan gak bosan-bosan Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga ini bukan cuma jadi komunitas yang kita menunggu untuk diingatkan, kita menunggu untuk di reminder, tapi komunitas yang bisa saling menguatkan. Bapak Ibu Ayah Bunda kalau mau ngasih saran ke Nuga boleh, halal, dan jangan sampai di antara kita ada jarak ya, karena udah tiap hari ketemu walaupun di ruang Zoom. Silakan aja mau ngasih usul, mau ngasih masukan, mau ngasih insight apapun itu.
untuk kebaikan program-program dari Titik Balik dan bisa menjangkau semakin banyak orang, silahkan, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, insya Allah pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita. Insya Allah di Quran Pet kita akan bersama-sama belajar kembali bersama Ustadz Israfil Mardotillah ya. Beliau insya Allah sudah hadir membersamai kita pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu, Ayah Bunda sambil siap-siap, sambil prepare, disiapkan mushafnya, disiapkan buku catatannya, tapi siapkan hati dan pikiran kita supaya apa-apa yang kita terima pagi hari ini, setiap aliran ilmu dari guru kita bisa kita terima dengan wadah-wadah terbaik. Ya, insya Allah. Nggak mau izin dulu sapa-sapa guru kita, sudah join sebetulnya tapi belum on cam. Coba nggak mau sapa-sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz Israfil. Apakah sudah bisa terhubung Ustaz? Sepertinya belum jadi co-host ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam baru dinyalain. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz, sehat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Insya Allah. Sepertinya kalau dilihat dari status-status Ustadz di Instagram agak cukup sibuk kemarin Ustadz ya. Turut berduka cita karena sahabat Ustadz juga berpulang ya. Allah izinkan dipanggil lebih dulu. Innalillahi wa Itu inna bukan ilaihi raji'un. bukan cuma sahabat. Dia yang ngurus jadwal pengajian. Masya Allah. Dia Diterbangkan masih ke... 24 tahun umurnya. Oh, Masya Allah. Belum nikah, baru udah sidang, belum apa? Belum wisuda, tapi kadar Allah. Qadarullah, qadarullah. Siap Ustaz. Turut berduka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga kondisi Ustaz pagi hari ini sehat, fit, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi Yang seperti namanya biasa. pertemuan pasti ada perpisahan. Yang namanya senang pasti ada susah. Yang namanya sehat pasti ada sakit. Ya, insya Allah. Ya, jadi dipergilirkan terus ya Bapak Ibu Ayah Bunda dan semoga kajian kita pagi hari ini bisa semakin menguatkan perjalanan kita ya sambil siap-siap. Seperti biasa kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Begitu kepada Ustadz Israfil Maradatillah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafaddal mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwatifiddin, teman-teman, para ummahat, ibu-ibu yang nampak di layar, bapak-bapak yang tersembunyi, tak kelihatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian titik balik bersama titik balik. Ya. Quran tok, Quran fat, banyaklah pokoknya intinya Quran. Quran itu bahasa Arab. Ya, walaupun kita banyak menggunakan istilah bahasa Inggris, tapi tetap kita cinta pada Allah, kita cinta Quran. Dan insya Allah pagi-pagi kita mengaji. Sebenarnya mengaji itu yang paling top biar lama lengketnya itu malam, bukan pagi. Karena kalau pagi banyak nanti dah sampai jam 6.30 udah masing-masing udah mumet. Ada yang pengen ngurusin itulah dan inilah, ada yang harus berangkat. Tapi kalau malam mau kemana? Semakin malam mau kemana? Udah jam 12 mau kemana? Pasti dia tenang-tenang saja. Makanya di Quran itu yang ngaji malam, apalagi dia bangun malam, dia mengaji, dia belajar ngaji, itu lebih mantap. Ya. Kita perhatikan dulu surat Al-Muzammil ayat 6 dan 7 sebagai mukaddimah. Ya. Al-Muzammil ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Muzammil. Juz 29. Ya. Al-Muzammil juz 29. Surah berapakah Al-Muzammil itu? 70, 70, 70, 70, 70. Belum ada yang jawab. Tiga, Alhamdulillah. Sudah. Ya, buka ayat 6 dan 7. Siapa mau baca terjemahnya? Ada Bu Eti, ada Bu Siti, dan Kang Nuga. Tadi kacamatanya hilang. Sekarang orangnya pun hilang. Nah. Ya, ayat Eh, 6 dan ayat 7 ya Ustadz ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu malam itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang dan banyak. Begini Allah abayarkan. Begini Allah kabarkan. Dan Ya, sederhana kan? Jadi kalau kita ngaji, kita mau pakai petunjuk Al-Quran, maka demikian Allah ingatkan. Apa tadi? Bangun malam lebih kuat untuk mengisi jiwa. Bacaan di waktu malam lebih berkesan. Percaya apa enggak? percaya. Percaya. Makanya kalau mau lebih berkesan, jangan harapkan dari pengajian pagi begini. Ya, ya kan? Jadi kalau kajian pagi begini, masuk keluar 150 peserta, 140 nanti, 130. Wah, lama-lama ngantuk malam-malam habis sholat Isya. Itu lihat Allah bilang, Innana syi'atal lail. Dia bangun di malam hari. Ya. Dia sholat di malam hari, dia mengaji di malam hari, itu lebih mantap bagi jiwa. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Apalagi ketika ibu sedang sholat sendirian. Waladdallin. Di belakang ada yang amin. Nah itu lebih semangat lagi tuh.
Bukan lebih semangat Ustaz, itu kami tak berhenti sholat. Ada yang mengaminkan di belakang. Itu lebih berkesan pastinya kan? Makanya Bu, begitulah Al-Quran mengingatkan. Kenapa tidak siang? Karena Allah bilang di ayat 7-nya. Karena kalau siang hari bagaimana kalian? Banyak urusan. Jangankan siang Pak Ustadz, jam 6 begini pun udah banyak urusan. Kami tak buka kamera. Kenapa? Kami sibuk bolak-balik di dapur. Kami tidak buka kamera karena sedang nyetrika. Ya bisa. Kami tidak buka kamera Pak Ustadz karena kami sedang jogging. Bisa kan? Mana ada orang jogging jam 3 pagi, jam 2 malam, jam 1 malam, nggak ada kan? Maka kata Allah, karena kalau siang kamu banyak urusan. Paham ya? Jadi kalau nanti malam mau mantap ngajinya, bangunlah. Ini yang pagi-pagi ini kita membahasnya. Ayat yang kita bahas. Ya. Maka nanti malam, jangan sekarang. Sekarang bisa dicatat, sekarang bisa didengar. Tapi biar mantap, nanti malam diulang lagi. Begitu caranya, Bu. Itulah kenapa pagi hari ini tahun baru. Yang penting tahun baru itu bukan jadwal baru, bukan program baru, agenda baru, bukan. Yang penting itu sudah benar belum kompas saya. Kompas saya nih. Kalau kompasnya nggak benar, wah disitulah masalah kita sebenarnya. Udah capek-capek ini itu ternyata dia mau takut pada Allah tuh gimana caranya? Nah, tak tahu dia. Oke ya, itu mukaddimah. Jadi malam mantap. Kalau Quran di malam hari dipakai sholat, dibaca, nah itu lebih keren, lebih mantap untuk mengisi jiwa dan untuk lebih berkesan. Nah, yang kedua sekarang. Ayat berikutnya, buka Al-Mulk. Kita ingin meluruskan kompas, meluruskan ya kompas lah arah hidup kita ini. Jangan agenda di tahun 2026. Bukan begitu. Terus bagaimana? Ya, luruskan dulu apa kau mau ikut siapa? Buka Al-Mulk yuk. Al-Mulk. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Allah nanya apa tuh? Coba Al-Mulk masih juz 29. Baik Ustadz, Al-Muluk ayat ke-29 yang artinya, apakah orang yang merangkak dengan wajah 22, Bu. tertelungkup, Bukan 29, 22. 22. Artinya apakah orang yang merangkak dan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Allah tanya, gimana menurut ibu-ibu? Apakah Orang orang yang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Menurut orang ibu yang yang mana? berjalan orang yang berjalan tegap di jalan yang lurus? Mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah tanya. Ataukah yang lebih baik itu yang berjalannya tegap di atas jalan yang lurus? Mana? Menurut ibu-ibu, mana yang lebih baik? Hmm. Semuanya sama. Ternyata semuanya sama. Jawabannya sepakat. Apa yang disepakati? Barusan. Maka kalau jawabannya yang berjalan tegak, lurus di atas jalan yang benar itu lebih keren, lebih mantap, lebih bagus, berarti sekarang ini bukan kita butuh agenda baru. Yang kita butuhkan apa sekarang? Kita butuh mana yang benar. Kompas yang harus diluruskan itu harus serius kita benerin tuh arahnya. Karena kalau arahnya belok sedikit aja, awalnya udah belok, lama-lama melenceng jauh. Jadi 2026 bagaimana bisa melenceng jauh? Oh, karena sejak awal
Karena orang tuh tak mungkin tersungkur tuh lebih bagus daripada orang tuh apa? Dia tegak menghadap ke depan. Allah tanya. Yang baca Al-Mulk, yang baca Al-Mulk, kenapa tak pertanyaan ini dijawab? Yang setiap membaca, yang setiap malam membaca surat Tabarak, kenapa tak dijawab pertanyaan ini? Allah kan bertanya, amman yamshi ala siratim mustaqim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Allah hanya bertanya. Oke ya. Nah, pertanyaan ini kira-kira mau dijawab dengan apa? Siapa yang tahu? Pertanyaan ini mau kita jawab dengan jawaban apa dari Al-Quran? Jika pertanyaannya demikian. Allah bertanya. Tadi kan ibu-ibu jawabnya kan, ya jalan yang tegap di atas jalan yang lurus dong Pak Ustadz. Oke, ibu coba ada nggak jawaban dari Quran yang bisa ibu gunakan? Sudah selama ini ngaji. Apa ya? Ya, apa? Makanya biar mantap ngaji itu malam. Karena kata Allah bacaan Quran di waktu malam lebih berkesan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mau jawab dengan pertanyaan tadi dijawab dengan Quran kira-kira pakai surat apa ayat berapa? Nah, 17:9 bisa. Apa arti 17:9? Sebutkan nama suratnya. Baca Quran ayatnya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 9. Cobalah Sesungguhnya tanya di situ. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Itu isinya, Ustaz. Allah tanya apa tadi? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ibu pertama sudah menjawab. Apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Apakah orang-orang yang berjalan dia telungkup wajahnya lebih mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Allah bertanya. Ibu mau jawab apa? Oh, satu ibu yang pertama menjawab dengan Quran memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus. Berarti tahu nggak? Sebenarnya yang harus kita gunakan tuh Quran. Ada yang bertanya, pakai Quran jawabnya. Ada yang bertanya, oh jawabannya ada di Quran. Ayat surat ini, ayat sekian. Makanya bukan agenda apa. Tapi lurusin dulu mau pakai yang mana. Mau pakai apa jawabnya? Ayo, mau jawab pakai apa? Quran. Ayo, mana ayatnya? Orang tua ditanya, sebenarnya bunda itu pengen anak-anak itu dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana anak-anak itu? Anak-anak saya mau dibawa liburan. Kemana liburnya? Anak-anak saya mau dia begini-begini. Mana ayatnya? Cobalah. Katanya di Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi untuk sampai ke titiknya, ke titik itu, kan kita butuh dua. Iman dan ilmu kan? Kita beriman. Iman kita adalah Quran memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Oke? Nah, ketika ilmu ini kita punya, awalnya sudah iman, percaya dengan ayat barusan, maka dengan ilmu untuk mencapai titik itu paling cepat adalah dengan ilmu. Apa ilmunya? Pakai Quran. Karena Quran bilang, sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, kita pergi kemana pakai maps. Dia carikan kita jalan yang paling cepat. Karena dia tak bisa memberikan jalan yang paling lurus. Tapi Quran bukan hanya cepat. Quran menawarkan jalan yang paling lurus. Maka dengan ilmu untuk mencapai suatu titik kita akan lebih cepat. Kalau tanpa ilmu kita coba trial error lagi, trial lagi error lagi, trial lagi error lagi. Ibu-ibu naruh anak, naruh cucu, di mana disekolahkan? Apa yang membuat kita harus memilih ini dan itu? Oh, karena sekolahan ini viral, Pak Ustadz. Kalau cuma viral, yang viral banyak. Karena sekolah ini anak-anak dan tetangga-tetangga saya banyak di sana, Pak Ustadz.
Subhanallah ya. Jadi Quran. Ibu-ibu, ayo dong. Ini tadi malam kita baca 58 guru SD tidak fasih mengaji. Ya, 58% guru SD tak mengajinya tidak fasih baca Qurannya. Ya Allah. Ini PR ini. Coba Bu, ibu anak-anak mau diajarkan dah besar atau masih kecil? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. 58 guru agama Islam SD belum fasih membaca Al-Quran. Kama rabbayani shaghira. Kecil. Mendidikku di masa kecil. Dulu 78% ya. Rakyat Indonesia buta aksara Quran. Hmm. Jawaban di ayat 23-nya, Pak. Ayat 23 surat apa ini? Sebutkan suratnya, jangan nomor saja. Coba. Ummi Amrin Kendal. Mana? Allah bertanya. Jawab pakai Quran. Ayo, siapa lagi? Cepat. Hmm. Mana nih? Saya Ustaz. Oke, silakan. Ibu mau jawab apa? Oh, Allah bertanya. Ini, kita mau luruskan kompas. Kita pengen luruskan nih kemana arah kita. Ini orang ini kalau sadar-sadar, loh kok saya maunya ke Jawa, loh kok arahnya malah ke Lampung. Wah, salah dia masuk tol. Ayo gimana? Oke, luruskan ini dulu di Ustaz. awal. Bukan agenda apa, tapi luruskan dulu, lurus. Kompasnya dibenerin dulu. Nah, siapa? Yang kedua ini. Tadi yang pertama menjawab dengan surat apa? Al-Isra ayat Iya, 9. Oke? iya, Sekarang iya. siapa ini? Saya Al-Muluk 23 sebagai jawaban Al-Muluk 22. Al-Mulk 23. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Apa poin yang Ibu ingin Allah sampaikan dari paham. ayat barusan? Jadi manusia ini eh, supaya menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, dan bersyukur supaya mendapatkan jalan yang lurus. Berarti anak-anak cucu-cucu harus dikabarin. Apa arti bersyukur? Kalau hari ini ternyata belajar, ternyata tak membuat hamba itu takut pada Tuhannya. Tuh kan? Kan temanya begitu. Apa tema yang diberikan oleh panitia? Oleh admin? Ayo. Jadi kalau gimana caranya orang semakin takut pada Tuhan? Ya. Ya, itu yang kita ingatkan kan, inginkan kan dari panitia itu beragama tapi hati tidak lagi takut kepada Takut. Allah. Coba Bu, ilmu yang banyak tapi tak membuat anak itu takut pada Tuhannya. Ilmunya banyak, sekolah 12 tahun, sekolah sekian belas tahun, 20-an tahun, tapi nggak membuat dia takut pada Tuhan. Terus gimana? Ngapain? Maka ini yang harus diluruskan dulu nih. Coba anak-anak sekolah, bertahun-tahun dia sekolah, pulang-pulang hanya untuk ngabisin waktu buat main game selama liburan sekolah. Ada yang harus diluruskan. Luruskanlah. Jadi ternyata output kalau memang ibu itu tadi, kata Allah sedikit sekali ada yang mau berterima kasih. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Padahal Allah sudah berikan segalanya. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati nurani. Tapi yang bisa memanfaatkan itu sungguh-sungguh itu sedikit kata Allah. Apakah sedikit itu termasuk anak cucu kita? Makanya program kita itu luruskan. Lurusin dulu, benerin arahnya dulu nih. Mau kemana kita? Ayo ibu-ibu, apa target ibu? Anak cucu hari ini. Menjadi anak hebat atau anak taat? Jika anak hebat, ya sudah. Tapi kalau programnya jika inginkan anak cucu taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya programnya jangan seperti kita. Kita ini adalah produk yang 40 tahun baru sadar. Hijrah. Jadi baik. Mulai jilbab lebar, panjang, besar, baru mau menghafal Quran. Udah 40 kali puasa Ramadan, juz 30 belum selesai. Kan kita.
Anak-anak hari ini, mau kita ajak yang sama, arahnya akan sama dengan kita, ataukah gini deh, ibu-ibu, siapa yang anaknya itu boleh melayani tamu bapaknya ketika datang. Siapa anak cucunya yang diizinkan untuk melayani tamu bapaknya ketika dia main ke rumah ibu, silaturahim. Siapa? Siapa coba? Begitulah zaman dulu orang tua kita menganggap kita sudah besar, menganggap kita sudah laki-laki, hebat, mantap. Tamu ayah kita datang, kita yang melayani, dia santai aja. Sekarang, jika tamu datang, siapa yang melayani tamu? Ada anaknya, ngapain kau di sini? Masuk, 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 masuk. Coba. Dulu enggak. Dulu tuh orang tua tuh percaya anak saya mampu melayani tamu saya. Sekarang, anak-anak tak diberikan kesempatan, tak dianggap malah, kamu ngapain kamu sini? Masuk. Ngapain kamu sibuk-sibuk dengerin papa? Hah? Masuk, masuk. Subhanallah. Dulu enggak, silakan Pak, masuk dulu Pak. Bapak sedang siap-siap. Ayo silakan Pak. Dilayanin, ngobrol. Itu dulu. Sekarang. Dulu itu adalah bukan dulu. Dulu itu adalah anak-anak yang dididik, dilatih mengaji habis subuh dan mengaji habis maghrib. Habis sholat subuh, dia baca Quran. Habis sholat maghrib, dia baca Quran. Sampai isya, sholat isya dulu baru pulang. Dulu. Tapi ternyata sesudah kita jadi ayah, jadi orang tua, anak-anak tak begitu. Anak-anak mengaji habis subuh, nggak ada. Ini lihat semua nenek-nenek aja mengaji habis subuh. Terus habis maghrib tidak mengaji. Sebelum maghrib dah dijemput pulang dari masjid. Kalau dulu ternyata pendekatan kita adalah yang penting sholat. Sekarang yang penting mengaji. Ayo, banyak pergeseran. Itulah yang kita inginkan. Ayo kita luruskan arah kompas kita mana sebenarnya. Allah bertanya diulang-ulang tadi. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Allah hanya bertanya. Allah hanya bertanya kan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih keren? Mana yang mantap? Mana? Jalan nunduk begitu, terlungkup mukanya. Ngesot dong, nyosor dong. Bukan lurus, bukan tegap dia berdiri di atas siratim mustaqim. Bukan. Tahu nggak? Kita lihat jawaban yang Allah berikan. Surat apa Pak Ustadz? Al-Qasas. Ayat berapa Pak Ustadz? 50. Surat nomor berapa Pak Ustadz? 28. Jadi jelas Qur'annya. Silakan. Apa kata Allah di situ? Apa kata Allah? Makanya alhamdulillah ibu-ibu. Tanyalah. Ini nggak tega Ustaz nanti anak saya begini. Ya Allah. Luruskan. Benerin dulu nih kompasnya ini. Dengan agenda terkini, terbaru, teranyar 2026. Untuk apa? Untuk apa harus ada agenda teranyar, terbaru, benerin aja dulu arahnya. Mau pakai Quran? Oke, silakan. Apa kata Allah di ayat barusan? Al-Qasas. Ayat 50. Silakan. Siapa Ustadz yang baca nih? Ya, atur aja lah, Nek. Maka Al-Qasas. Maka jika mereka tidak menjawab tentangmu, ketahuilah bahwa mereka ya, Tantanganmu. ya. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Udah selesai. Kata Allah, kalau kalian tak bisa jawab, berarti kalian ikut hawa nafsu, bukan ikut Quran. Berarti ibu-ibu kita semua, kalau ibu tak bisa jawab dengan Quran, berarti kita ikut hawa nafsu. Terus gimana dong Ustadz? Terus, lah kok nanya Pak Ustadz? Sederhana Quran itu. Quran itu memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Quran bertanya, jadi nyosor, telungkup muka kau di bawah,
Itu lebih lebih baik, lebih keren, lebih bagus, ataukah yang berdiri tegap di atas jalan yang lurus? Lo tahu tak, kalau kau tak bisa jawab berarti kau pakai hawa nafsu. Weh, ibu-ibu coba mendidik anak itu pakai Quran surat berapa, ayat berapa? Mana ayatnya? Hawa nafsu tuh. Terus selama ini, lah ngapain nanya Pak Ustadz? Ya kenapa ibu tak ngajak anak tuh mengaji? Ayo, jawablah. Sederhana kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu hai Nabi, maka ketahuilah mereka menggunakan hawa nafsu. Selesai. Bu, nyekolahin anak hawa nafsu atau pakai ilmu? Ayo. Hawa nafsu. Hawa nafsu karena kepingin jadi orang yang pintar. Kalau ibu ditanya, mau anak-anak tuh hebat atau anak yang taat? Kalau ibu anak taat, Kebanyakan orang anak tipsnya kepingin jadi orang anak yang hebat, Ustaz. bagaimana mengatur, bagaimana mengarahkan anak supaya menjadi anak yang taat? Apa ayatnya? Apa perintah Tuhannya? Coba. Kalau hari ini orang tua hanya kepingin anaknya banyak ilmunya, kalah sama ChatGPT, kalah sama AI. Banyakkan dia ilmu. Kalau itu yang ibu inginkan. Tapi Quran mengajarkan lain. Tahu Quran katakan apa tentang orang yang berilmu? Ayo. Maka ibu, jika anak itu yang diharapkan dari kakek dan neneknya menjadi anak yang taat, maka ada caranya dalam Quran. Tapi kalau sebatas anak tuh hebat, pintar, 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 sudahlah. Itu yang ibu harapkan sejak awal. Jadi sebenarnya anak itu ibu inginkan banyak ilmunya atau apa, Bu? Ingat, Hmm. Bu, kalau cuma menjadi gudang ilmu, ChatGPT lebih banyak lagi ilmunya. Kalau pengen banyak-banyakan ilmu, apa? Tuh, AI itu. Apa yang tak bisa dikerjakannya? Kalau ibu harapnya anak itu taat pada Allah, waktu libur sekolah, membuat orang tuanya senang. Iya, Karena berbakti pada orang tua termasuk perintah Tuhan. Tapi ini main game terus. Main game terus coba. iya, Iya lagi. Neneknya yang jawab. iya. Memang cucunya Ya kan? seperti itu, Ustadz. Nah, Udah dilarang itulah masih dia. maling-maling dia Coba main. tadi Bu, tadi Allah tanya, ini yang jalan telungkup apa jalan tegak? Oh, jalan tegak Pak Ustadz. Pakai Quran. Oke, pakai Quran lebih cepat nyampe ke titik. Itu pakai ilmu tuh. Kita beriman. Beriman itu kita tahu inilah jalan yang benar. Beriman pada Al-Isra ayat 9 tadi, Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Oke, itu iman. Dengan kita belajar ilmu, ada ilmunya nih, ilmu Quran kita nih, ilmu agama ini. Itu membuat kita menuju ke titik itu lebih cepat. Nggak perlu tanya ini, apalagi pakai pendapat bulan. Enggak, udah ada ayatnya. Oke ya. Nah, Allah kan bertanya lagi tadi. Allah kan mengatakan lagi, kalau dia tak bisa jawab tantanganmu, berarti dia apa? Dia ikut hawa nafsu. Buktinya dia tidak bisa sampaikan mana dalil yang saya pakai, mana ayat yang saya gunakan untuk pendidikan anak menjadi anak yang taat. Berarti kau gunakan hawa nafsu. Enggak Ustadz, aku tuh ikut bapak itu. Nah, itulah dia. Disuruh ikut Quran, bilang pula ikut tetangganya pula. Kenapa ditanya tetangganya sekolahkan anak di sana? Viral. Cuman viral doang. Terus gimana Ustadz? Lah nanya Pak Ustadz pula ibu. Lah ibunya sendiri selama ini kita, bapak sendiri selama ini gimana caranya itu? Coba, anak sudah lagi tidak sekolah di SD yang dulu ibu sekolah. Ya kan? Jadi ternyata kan yang memilihkan anak sekolah di sini, pendidikannya ini dan itu siapa? Ya kita sendiri, ibunya. Ternyata ditanya ibu dari mana? Dari neneknya. Oh, neneknya pernah di sana? Enggak pernah. Ditanya kenapa? Karena di sana kita lebih bergengsi karena lebih mahal bayarannya. Terus mau pakai Quran atau hawa nafsu? Apa kata Allah tadi? Kalau orang ikut hawa nafsu itu gimana? Oke ya, buka Fatir. Ini kita biar lihat deh. Fatir ayat 28. Fatir sebelum Yasin.
Nanti yang ini nanti. Ya, Fatir ayat 50-nya nanti lagi. Fatir ayat 28. Apa kata Allah? Tuh. Dan demikian Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, siapa dia? Siapa? Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak, bernyawa, hewan ternak, dan macam-macam warnanya dan jenisnya. Titik. Terus. Innama yakhshallaha. Itu tadi betul ayatnya. Di ujung. Ya, admin. Hmm. Belum sarapan nampaknya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya kan? Apa artinya? Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Jadi yang banyak ilmu, yang gudangnya ilmu, itu harusnya ngapain? Harusnya dialah yang takut pada Allah. Tapi kalau ada anak-anak kita, kitanya sendiri belajar, 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 tapi tak pernah takut pada Tuhan. Terus gimana? Gimana konsepnya? Ya kan? Apa tadi yang kita harapkan tadi? Hati tidak lagi takut kepada Allah. Makanya hatinya harus ada apa? Harus ada apa dalam hati itu? Ada Quran. Harusnya siapa yang dalam hatinya, dalam dadanya bersemayam Al-Quran, dia harus lebih takut pada Allah. Kita bukan ingin banyak-banyakan hafalan. Kita nggak ingin banyak-banyakan ilmu. Enggak. Justru orang yang sudah menjadi gudangnya ilmu, dialah orang yang harusnya paling takut kepada Tuhan. Makanya Bu, anak hebat. Anak hebat atau anak taat? Nah, Ustaz, Anak hebat atau anak taat? Jika anak hebat, mungkin banyak tuh. Ranking iya. dia. Lihat IP-nya. Wah, salam. 4,0. Ya Allah. Ustaz, anak saya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Bahasa Inggrisnya lancar Pak Ustaz. Suruh mengaji. Ini huruf apa? Tak tahu juga. Makanya lurusin dulu kompas kita ini. Jangan salah. Belok sedikit aja lama-lama nyenceng jauh. Yuk, bismillah. Jadi kalau kita punya target anak yang taat, ingat ilmu semakin banyak dipelajari, ilmu numpuk. Jangan salah. Gudangnya ilmu itu siapa? Chat GPT. Hari ini. Tanyakan apapun ke Chat GPT, dia akan memberikan jawaban. Dimintakan ayat dalilnya, dia akan sertakan. Dimintakan hadisnya, dia akan cantumkan. Bukan itu harapannya. Bukan itu yang dikatakan Quran. Yang dikatakan Quran. Yang takut pada Allah itu yang ilmunya semakin banyak. Bukan itu aja. Hanya orang berilmu yang takut pada Allah. Jadi harapannya adalah apa? Kita ini adalah orang-orang yang mungkin ilmunya tak seberapa dibandingkan anak-anak yang dipelajari di sekolahnya. Tapi ibu-ibunya lebih takut pada Allah. Bapak-bapaknya lebih takut pada Allah. Dia bangun saat dipanggil subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ibu bangun? Karena ibu takut pada Allah. Kenapa ibu mau salat malam? Kenapa bapak-bapak mau tahajud? Karena takut pada Allah. Terus anak-anak tuh mungkin ada yang hafal banyak ayat Quran daripada mamanya. Tapi dia belum paham. Bukan hebat aja, bukan gudangnya ilmu, bukan. Tapi orang-orang yang kalau kata Abdullah bin Abbas, ilmu itu membuat dia semakin tunduk pada Tuhannya. Makanya kalau kita dulu peribahasa kita apa? Jadilah padi semakin berisi semakin Semakin tunduk. nunduk, Bukan seperti jagung. Ya kan? semakin berisi. Ya enggak? Makanya Bu, lurusin yuk. Luruskan. Luruskan tuh. Coba semuanya ibu-ibu, cucu-cucunya. Coba dilihat lagi. Ini targetnya ini jadi anak yang hafal Quran doang. Selesai di wisuda, selesai hilang hafalannya. Hmm.
atau dia orang yang bisa menghafalkan dan kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan Quran. Jadi menghafal itu bukan standar, Bu. Justru kalau kita dengarkan kajian para ulama, menghafal Al-Quran itu bukan target terakhir. Dia adalah anak tangga pertama hafal Quran itu. Dengarkanlah. Hafal Quran itu anak tangga pertama. Tapi kalau kita mengira hafal Quran itu adalah target terakhir, keliru. Salah. Salah, Bu. Bagaimana ilmu yang bisa melahirkan amal yang saleh? Bagaimana ilmu alim yang bisa takut pada Allah? Itu yang kita inginkan. Oke ya? Ayo bismillah. Luruskan semuanya. Tuh luruskan. Inilah waktunya. Ingat tadi kata Allah apa? Jika dia tak bisa menjawab tantangan. Jika dia tidak bisa menjawab tantangan. Berarti dia pakai apa? Pakai apa dia? Berarti? Pakai nafsu ya. Pakai nafsu, Ingat nggak Ustaz. tadi? Surat apa tadi? Yang ayat 50 tuh. Yang mana Pak Ustadz? Ayo. Yang mana Pak Ustadz? Jika mereka tak bisa menjawab tantangan. Surat yang ayat 50 surat apa tadi? A few moments later. Ayo. Hawa nafsunya. Al-Qasas. Oke ya. Ini ayat ini di highlight. Tuh Bu. Di antara hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah. Tulis kata-kata. Hanyalah para ulama. Jadi orang alim, orang yang berilmu adalah harusnya dia orang yang paling takut pada Tuhan. Tapi wal'iyadzubillah justru dengan ilmu orang paling pintar ngeles. Ya kan? Ya enggak? Kenapa? Ya begitulah. Makanya ayo. Balik ke Al-Qasas yuk. Balik Al-Qasas yuk. Ustadz, bagaimana mengingatkan anak yang sudah hafal Quran tapi dia belum mengamalkannya? Loh nanya Pak Ustadz dong, ibu yang punya program kok. Anak-anak ibu. Yang lahirin ibu juga. Yang milihin sekolah ibu juga. Enggak Pak Ustadz, suami saya. Tanyakan suami. Tak bisa kau jawab tantangan. Ayat 50 surat Al-Qasas tadi. Mana? Admin, mainkan bos. Mainkan. Mainkan. Apa kata Allah? Jika mereka tidak menjawab tantanganmu. Ketahuilah kata Allah. Ketahuilah dia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari Allah? Ya enggak? Jadi selama ini tuh, terus selama ini gimana dong Ustaz? Kalau anak saya begini tuh ternyata jangan-jangan salah Ustaz ya. Lah ibu kok nanya balik ke Pak Ustaz? Ya kan? Ya, tapi aduh ya Allah. Terus gimana dong Pak Ustadz? Nah sekarang, tapi anak saya udah 3 tahun Ustadz, gimana? Ya ibu lah yang jawab. Jadi salah dong. Ustadz nggak ngomong salah. Allah hanya bertanya. Apa kata Allah? Apa kata Allah sih? Coba lihat tuh layarnya masing-masing. Apa kata Maka Allah? mereka Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat hidayah dari Allah? Bighairi hudam minallah. Siapa? Dia tak mau ikut petunjuk. Dia tak mau ikut petunjuk Quran. Quran sendiri yang bilang. Apa kata Quran? Quran ini dia mengajak kalian, memberikan pada kalian cara tercepat untuk mencapai suatu titik yang kalian imani. Itu Al-Quran. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di Quran tadi surat Fatir apa ayat 28 kata Allah, sesungguhnya yang takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Berarti ilmu itu adalah ketika ibu takut pada Allah berarti ibu orang berilmu. Biar anak saya, biar hafal Quran sebanyak apapun hafalan saya, tapi tak takut sama Tuhan. Tidak bisa disebut berilmu. Karena dia gudang ilmu. Tapi bukan orang alim.
ChatGPT itu coba Ibu, saya Israfil mau tanya. ChatGPT itu orang alim atau dia mesin, gudang? ChatGPT. Gudang kan? Gudang ilmu dia. Tapi dia bukan alim. Subhanallah. Nah, baru sadar. Baru turun ayat-ayatnya. Allah hanya bertanya. Makanya kita butuh apa? Yang kita butuhkan adalah hudan minallah. Petunjuk dari Allah. Ayo tampilkan lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udah dinasihati dengan iman tapi tetap aja main game lebih menarik. Namanya juga anak-anak, Bu. Ya tapi kan gimana Ustaz? Lihat Allah bilang. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Udah ya. Sama yang panjang. Singkat-singkat aja. Allah kasih tadi kan Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati. Ya. Allah kasih hati. Betul tadi kan? Yang menjawab tadi surat Al-Mulk ya. Nah, sekarang kita buka Al-A'raf yuk. Al-A'raf ayat berapa Pak Ustadz? Tidak sabar ya. Ayat 179. Silahkan. Ayat 100 berapa? 79. Al-A'raf. Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Apa Allah bilang? Apa kata petunjuk Al-Quran itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, coba sebentar. Kata Allah, orang-orang yang diberikan hati tapi tak digunakan untuk memahami ayat Allah. Di mana dia? Neraka jahanam. Astagfirullah Ustaz, kok ngeri Ustaz? Lah Ibu tadi ditanya mau pakai apa dulu nih? Jalan terlungkup, mukanya di bawah, atau jalan tegak yang keren? Jalan tegak. Allah kan tanya tadi. Jalan tegak di atas jalan lurus itu pasti lebih keren. Itulah pilihan jawaban dari semua ibu-ibu tadi di awal. Allah bertanya di Al-Muluk tadi kan, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi?" Ada yang lebih hebat, lebih keren, lebih mantap, ataukah yang jalan tegak di atas jalan yang lurus? Jika inginkan jalan tegak di atas jalan yang lurus, maka ingat kata Allah, Anda punya hati, tapi tak digunakan memahami ayat-ayat Quran. Berarti neraka jahanam tempatnya. Tapi nggak mungkin, masa gitu Pak Ustaz? Ya iyalah. 50 kali puasa Ramadan. Kenapa enggak paham juga juz 30? Jawablah. Andai juz 30 dipahami tahun ini, insya Allah tahun depan naik juz 29. Apa yang membuat kita ternyata Ramadan saja pun tidak mampu untuk menggunakan waktu kita memahami satu juz dari Al-Quran? Apa? Makanya tadi, jika kau tak bisa jawab tantangan, berarti kau pakai hawa nafsu. Jadi selama ini kita menggunakan hawa nafsu atau pakai ilmu? Hawa nafsu Ustaz. Ustaz berarti bareng orang kafirun Ustaz. Ya, nggak bisa pakai kacamata kayak Kang Nuga. Nggak bisa pakai kacamata hitam kayak Bu Mila itu. Terbakarlah semua. Makanya ingat, hati Allah kasih itu kenapa tak buat memahami Quran. Hei, ibu-ibu, nenek-nenek, atuk-atuk, kakek-kakek, abang-abang, kakak-kakak.
Dah berapa puluh kali kita puasa Ramadan? Itulah pertemuan kita sebelumnya kan. Kita tanya, apa persiapan kita di bulan Ramadan? Apa yang akan saya siapkan di bulan Rajab untuk bertemu bulan Ramadan? Apa? Kalau pagi ini kan luruskan dulu nih kompasnya, bukan agenda apa aja. Saya mau pakai apa dulu nih? Mau masukin anak saya ke sekolah ini kan pasti ada alasannya kan? Tapi kan Quran kan keren banget. Cukup dibaca terjemahnya. Ibu ternyata gunakan hati untuk memikirkan ayat itu, memahami ayat tadi. Dan insya Allah selamat kita. Tapi kenapa Ustaz baru ngomong sekarang? Ya baru diundangnya sekarang. Ayo, yuk bismillah yuk. Abang, kakak, mau ngapain kita bang? Ayo bunda maunya bunda tuh begini, begini, begini. Ngomonglah. Oke, udah puasa lagi di bulan Rajab. Ya kan? Urusan puasa tuh mah gampang insya Allah. Ini lurusin dulu nih kompasnya ini. Arah tuju kita tuh mau yang kemana ini? Indonesia Emas 2045. Tadi 58 guru-guru SD Islam yang tak fasih baca Quran bagaimana? Ibu deh. Coba, siapa ibu yang paling bagus ngajinya? Siapa ibu paling bagus ngajinya? Ayo perdengarkan. Ayo kita apa namanya balapan, bukan balapan. Ayo kita tantang dengan Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur? Lah ibu lah. Tiap pagi mau ngaji. Makanya titik balik aja. Titik apa kita gantilah. Titik temu. Macam nama kafe. Titik itulah TTS. Ayo cepat. Lurusin. Lurusin dulu nih. Set, mau kemana nih? Oh, kiblatnya sini. Oh, enggak. Sini sedikit. Oke, pas. Set. Lurus. Kata Allah apa? Neraka jahanam siapa isinya? Siapa isinya? Manusia dan jin. Manusia dan jin. Manusia sama jin. Di mana? Neraka. Neraka apa? Jahanam. Kenapa bisa, Ustaz? Mereka punya hati. Tapi tak digunakan untuk memahami ayat Allah. Lanjut, Bu. Lanjut. Tak usah panjang-panjang kita. Punya hati tapi tak digunakan la yafqahuna biha, bukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ustaz, tapi dia punya hati selama ini buat maham siapa? Tak tahu juga. Di poligami enggak punya madu, bininya cuma satu-satunya. Buat apa? Buat memahami suami. Suami itu bukan dipahami, Bu. Suami itu dilayani. Suami itu ditaati. Ini tiba-tiba keluar nyanyi. Karena wanita ingin dimengerti. Apa dimengerti? Mana ada orang yang bisa paham wanita? Siapa yang bisa paham wanita? Baru sebentar begini, 1 detik lagi berubah lagi. Baru begini, robah lagi. Nah, siapa? Abi, ini mana yang bagus? Ini. Enggak, Bi. Ini lebih bagus. Coba. Baru sebentar begini, berubah lagi. Mana perempuan yang bisa dipahami? Nggak ada. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mumet tuh urusan keluarganya. Coba sebulan didiamkan istrinya. Coba berhenti urusan negara. Hanya gara-gara apa? Memahami istri-istrinya. Terus tiba-tiba karena wanita ingin dimengerti. Siapa? Ibu sendiri aja tidak paham diri ibu. Nangis. Terus ketawa. Dah dapat transferan. Coba. Ayatnya la tahzan. Jangan sedih. Dibacakan ayat kamu la tahzan melulu. Ya emang la tahzan gak bisa bikin aku hilang sedihnya kok. Terus la zada. Hilang sedihnya. Ayolah. Jadi sebenarnya suami itu harusnya dia jadikan dia raja, ibu akan dijadikannya permaisuri ratu tercantik yang pernah ada. Bikin dia bak raja. Subhanallah loh, Quran tuh keren. Oke ya, jadi punya hati buat memahami suami atau memahami Allah. Memahami Allah. Suami itu bukan dipahami bu, suami itu dilayani, Layani. ditaati. Kan gitu kan? Ini Ya. suami didebat. Iya ganteng, cakepan dia lah debatnya. Dia diam salah, dia ngomong salah. Ya enggak? Yang benar siapa? Ibu. Ternyata enggak juga. Makanya Bu, suami itu ditaati, bukan dipahami. Ya kan? Benar tidak? Full Benar. service tuh. Lihat kata nenek Ummi Amrin. Kan enggak. Ini service. Service kok nanya melulu.
Servis itu bukan nanya, servis lah. Oke ya, lanjut. Punya hati tapi bukan dipergunakan untuk apa? Memahami Quran. Lanjut, Bu. Iya, ya. Mana tadi admin nggak kelihatan? Ah, iya, di Hilang sini. lagi ayatnya. Ah. Dan dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Coba, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah yang di-scroll. Yang dilihat adalah katalog. Yang dilihat adalah belanjaan. Macam-macam. Bu, kelamaan ngelihat belanjaan, Bu. Itu nanti menyisakan banyak dalam benaknya. Ya Allah, tadi cantik gelangnya. Ya Allah, tadi murah harganya. Ya Allah, tadi Iya. banyak diskonnya. Ya Allah, banyak itulah. Habis uangnya Ustadz. Hmm, habis uang pula. Ya, Mana habis bilangnya. uang? Mana habis Memang ibu-ibu itu uang? Ustadz. Makanya Bu, pakai Quran Hmm, yuk. iya. Jadi biar kita ngerti. Ada program utama, lurusin dulu tuh arah tujunya saya dan bersama keluarga itu mau ikut mana. Ikut yang mana? Kita ini mau tegap atau mencari-cari mana jalannya, mana pakai terobong, mana. Ngapain? Macam detektif apalah pula tuh dilihat mana. Oh ini. Oh. Lama. Lihat Quran, jelas ayatnya, cahaya. Ada ayat di depan, baca, jalan. Nah ini satu lagi, masukkan keranjang. Nenek aja bisa tahu jual belanja online, apalagi yang belum nenek. Nah, tuh yang dari Bekasi Bu Endang, lebih paham dia tuh. Umi Amrin aja bisa begitu, masuk keranjang katanya. Astagfirullah jadi malu banyak bapernya sama suami. Itulah dia, kebanyakan suami itu. Coba ibu perhatikan, tanya yang pengalaman-pengalaman. Ya, suami itu bukan harus difahami, Bu. Ibu layanin aja dia. Jadi raja dia. Full service. Mantap. Ustadz, nanti kalau kita dah full service, ternyata dia masih juga cari yang lain. Itu ibu Ya, mikirinnya nggak penting. Ibu pahamin saya ini sebagai suami. Allah jadikan saya berpasangan dengan si orang ini, dengan laki ini. Nah, kalau begitu, layanin aja dia. Terus, udah gitu aja. Udah gitu aja. Tapi Ustaz nanti dia gimana? Itu bukan urusan ibu. Ibu lihat nanti di surga. Lihat di surga besok. Di surga besok semua suami Allah kasih bidadari. Coba ibu pikirkan tentang bidadari. Tidak jalan-jalan ibu di surga. Lihat aja besok. Dilihat lagi lakinya. Lihat lagi abang sama siapa? Abang bidadari lah ini deh. Tapi ngapain abang? Itulah tidak jalan-jalan, tidak keliling-keliling surga ibu. Lihatlah tak percaya besok. Ibu aja ngatur. Kenapa bidadari itu? Kenapa dia? Cantikan aku. Tidak ada lagi bu. Udahlah, biarkanlah bidadari itu dengan suami ibu. Ibu silahkan jalan-jalan, kumpulkan teman arisan, silahkanlah ibu miliki seluruh antam yang ada di surga itu. Cantik, itu ibu punya semua. Yang penting sekarang, jangan mikirnya itu terlalu aneh mikirnya. Ini apa satu lagi, istri taat lebih cantik bidadari. Ingat ya, ibu pernah baca hadis Nasai. Kalau ada istri marahin suaminya di dunia. Apa kata Nabi? Nah, cobalah cari. Coba buka internet. Hadis istri memarahi suami di dunia. Buka di internet. Coba. Dilaknat sama malaikat. Jangan langsung aja. Jangan dilaknat malaikat pula. Ah tuh. Yati Nurhayati Bogor. Tulis. Sertakan. Hadis istri marahi suaminya di dunia. Ayo. Nih, ada yang bertanya, sekarang suami nggak memberi nafkah anak dan istri apa harus dirajakan juga Ustadz? Itulah masalahnya. Sekarang salah suami milih ibu jadi istrinya. Nih lihat. Salah suami itu milih ibu jadi istrinya atau salah siapa? Ayo jawablah. nah, ibu Nah, menjadikan jadi suami. dulu yang menerima dia siapa? Ibu. Nah, sekarang tapi kan aku nggak tahu. Iya, Itulah dulu kan nggak masalahnya. tahu kalau sifatnya seperti itu, Ustadz. Lah,
Bu, makanya oleh Allah dikasih suruh ta'aruf kan. Oleh Nabi diajarin ta'aruf. Saling mengenal. Ini mengenal 8 tahun, dah nikah tak kenal sama sekali. Macam apa begitu? Waktu dikenalkan baik, Ustadz. Coba, dah pacaran 8 tahun, nikahnya 3 bulan. Hah, Iya, ayo, tahu kurang aslinya. apa lagi? Kena tipu kau sama syaitan. Kena prank. Siapa suruh? Udahlah bertahun-tahun pacaran. Pas nikah nggak cocok. Hmm. Tiba-tiba, kenapa sih kamu tuh kamu itulah ditipu sama syaitan. Kena prank sama syaitan. Tuh, tidaklah seorang menyakiti suaminya di dunia. Tetap istrinya dari kelompok bidadari bakal berkata, janganlah engkau sakiti dia. Semoga Allah memusuhimu. Semoga Allah mencelakakan kamu. Gitu caranya. Makanya Bu, jangan marah-marah suami. Layanin aja Ustaz. Iya gitu Ustaz ya. Rajakan dia, jadikan dia raja, ibu jadi permaisuri, ratu. Jadi ratu, ya. Ibu jadikan dia king, ibu akan jadi queen. Queen itu apa Ustaz? Coklat. Oke ya. Paham ya Bu? Allah kasih hati, gunakan untuk memahami Quran. Lihatlah Bunda Khadijah. Aku tak ada lagi yang kuharapkan sesudah menikah dengan baginda Nabi SAW. Itulah kebahagiaannya dia. Udah kenal betul dia sama Rasulullah tuh. Tapi tidak pacaran. Ya kan? Nah itu karyawannya. Awalnya. Tapi ketika saya jadi istri, dia langsung set. Saya sebagai istri. Siap. Apapun. Oke ya. Bu, bismillah ya. Insya Allah. Gunakan. Pahami Quran. Jadi yang harus dipahami itu istri atau siapa? Gak ada yang harus dipahami. Udah diajarin sama Quran. Ya. Tidak usah pakai apa nyanyi-nyanyi lebay tadi tuh. Ya. Karena wanita ingin dia mengerti. Istri merajakan suami bagaimana Ustadz? Agar saling apa? Pokoknya Bu, tadi kata Umi Amrin tuh bahasanya full service. Full service. Kalau ibu tak mau, ada lagi yang mau. Tak mau yang ini, ada lagi yang mau. Nah, siapa suruh begitu? Oke ya, Quran lah. Quran bilang, ini Qurannya ya, ini Quran. Kita balik sebentar ke surat Al-A'raf ya. Al-A'raf, tapi ayatnya bukan 179, 189. 189. Yuk kita lihat dulu ayat 189. Ini nih, ternyata banyak yang sudah menikah tapi dia tak tahu harus ngapain jadi istri. Ini arah kompasnya salah atau ibu tidak punya kompas atau apa ya? Atau punya hati tapi nggak dibuat memikirkan yang semuanya tadi. Nah, terserah pilihan ada di tangan ibu. Yuk, 189. Saya ngaji suami masak Ustaz. Itu urusan ibu lah, bukan urusan Pak Ustaz. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bacakan ya Pak Ustadz. Kompasnya Allah lah yang menciptakan manusia dari diri yang satu Oke, dan sebentar dari ya. Oh, sebentar. Allah ciptakan manusia awalnya dari diri yang satu. Berarti Nabi satu. Adam. Oke ya. Lanjut. Dan daripadanya dia menciptakan istrinya, Oke. Awalnya Adam kan. Awalnya laki-laki. Terus baru yang kedua istri. istrinya. Bagaimanapun kaum Hawa, dia tetap sesudah kaum Adam. Paham ya? Ya. Nggak bisa dirubah udah. Pertamanya Adam laki-laki, baru sesudahnya perempuan. Pertamanya Adam alaihissalam, kemudian baru Allah ciptakan istrinya dari siapa? Tulang rusuk Nabi Adam. Nomor pertama laki-laki, nomor kedua siapa? Istri. Nomor pertama suami, nomor kedua istri. Lanjut. Agar dia merasa senang kepadanya. Nah, ini bagian ini nih. Coba ibu-ibu, coba masing-masing kita semua, bapak, ibu, semualah jemaah pagi hari ini. Apa tadi? Agar dia merasa senang kepadanya. Coba ibu terjemahin deh. Agar dia merasa senang kepadanya. Lihat kata-katanya. Liyaskuna ilai.
Ha, agar dia merasa senang kepadanya. Itu bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya? Dia siapa dan nya siapa? Seorang istri Agar dia harus merasa senang kepadanya, agar dia merasa senang kepadanya. Yus pejaten agar laki-laki merasa senang karena adanya wanita. Sri Rahayu supaya istri patuh dan taat pada suaminya. Kata-katanya liyaskuna ilaiha sukun sakinah. Siapa yang harusnya tenang berada di dekat siapa dia tenang itu? Coba ibu-ibu, bapak-bapak, gimana ini konsep Quran ini? Agar dia merasa senang kepadanya, supaya suami senang melihat patuhnya istri. Oh, hanya patuh saja. Bagaimana kalau suami melihat istri tak berbusana? Senang atau tidak? tuh. Jawab tidak, jawablah. Jawablah. Saling menyenangkan baik suami dan istri. Ini satu lagi. Kok bawa-bawa saling tuh ya di mana konsepnya? Coba saling itu di mana terjemahannya? Hah, Adri, Serang. Saling itu dari mana ayatnya? Tadi ayatnya gimana terjemahannya? Agar Agar, dia merasa senang kepadanya. nah, kenapa bisa ngomong saling? Saling menyenangkan itu bagaimana? Oh, ayatnya agar liyaskuna sangka baik ke pasangan. Siapa yang bicara sangka baik? Tadi tuh agar apa? Ini masalahnya di sini. Masalahnya ketika pengen pakai kompas tak bisa dia menggunakan kompas itu. Alhamdulillah selalu berusaha menyenangkan suami. Ini pun satu lagi. Kok mau berusaha? Kalau itu wajib bagaimana? Hah? Kok hanya berusaha menyenangkan suami? Kan Allah bilang agar. Coba deh. Siapa yang tadi Allah ciptakan pertama kali? Adam. Laki-laki, Adam kan? Terus Allah ciptakan untuknya siapa? istrinya, Istrinya Hawa. Oke. Diciptakannya Hawa itu supaya apa Adam? agar saling agar merasa senang. Agar merasa senang, tenang. Jadi ibu itu diciptakan untuk bikin suami tenang atau bikin suami itu kebanyakan ibu membuat suaminya lari dekat ibu. Membuat senang. Itu kan seharusnya kan. Harusnya agar sakinah. Yang menciptakan ketenangan itu harusnya adalah ketika ibu sedang di dekat suami ibu. Ciptakan ketenangan itu. Apa yang membuat suami itu pergi ke pos kamling? Karena ibu nyanyi, nyanyi, nyanyi. Hah, ngomel melulu. Tapi kan kalau nggak begitu bukan istri namanya. Itu apa namanya? Ibu itu kalau suami sendiri itu selingkuh. Ibu itu diciptakan. Ini coba lihat Qur'annya. Qur'annya ngomong apa? Agar dia merasa senang kepadanya. Agar dia merasakan sakinah pada istrinya. Coba, apa yang membuat suami pingin lama-lama di masjid, tak mau pingin lama-lama di rumah? Ayo, ternyata yang lebih asik itu sama teman. Ibu yang kesal. Coba ibu yang ngasih tahu. Nih, yang pengalaman jadi istri yang solihah. Apa yang membuat suami betah di rumah? Apa yang membuat? Diperhatikan. Subhanallah. Apa lagi? Yang membuat suami itu tenang dekat ibu itu apa? Ya, kebutuhannya dipenuhi. Apa lagi? Hah? Dengarkanlah Nenek Segala Eti. Heila, hei, Helinali. Hah? Dengarkan tuh. Hei yang muda-muda. Dengarkan. Allah itu ngajarin. Inilah kompasnya. Ingat ya, Adam itu Allah sengaja ciptakan untuknya Hawa. Supaya apa?
supaya tenang di dekat Hawa. Ini yang dibaca, mengapa suami lebih cepat tidur jika berada di dekat istrinya? Iyalah, lebih bagus tidur daripada dengerin. Nah, kamu setiap aku ajak ngobrol, tidur. Ya baguslah, Bu. Dia bisa tidur dekat ibu. Tahu nggak apa manfaat suami tidur? Hah? Ibu nggak tahu lagi mau ngomelin siapa. Ya, paham ya? Di Quran tuh begitu, Bu. Quran tuh begini ceritanya. Agar dia merasa senang kepadanya. Agar Adam di dekat Hawa merasakan sakinah. Cobalah yang suami dekat istrinya ini, dekat ibu-ibu, itu tidak bisa lama-lama itu coba. Kenapa? Kenapa? Ustaz, masa tiap hari harus begitu? Ya ibu lah sendiri yang jawab. Kapan ibu maunya sama dia? Dan tenang dia di dekat ibu. Ini asal dekat ibu lagi pergi dia. Lari dia. Kenapa? Kenapa sih kamu tuh gak bisa lama-lama sama aku? Ya ibu lah yang nanya. Bukan hanya ini pahami. Ibu tuh tugasnya tuh ini. Ini tugasnya. Udahlah, gak usah lama-lama kita di ayat ini ya. Paham ya? Oke Bu. Jadi sampai di sini ingat liyaskuna agar Adam sakinah. Agar Adam tenang. Ilaiha padanya. Pada Siti Hawa. Maka gimana pun Hawa tolong pahami. Saya diciptakan Allah menjadi pasangannya agar membuat dia apa? Di dekat saya dia nyaman, dia tenang, dia betah. Ah, itulah program ibu sebagai istri. Tahu nggak program ini itu biasanya hanya sukses dilakukan oleh pacar. Ya kan? Lihat anak-anak pacaran. Lihat anak-anak pacaran. Bisa bergandeng tangan. Bisa. Lihat nenek-nenek yang sudah lama menikahnya. Gandeng tangan. Gandeng gimana? Jalannya udah tak kuat. Ustaz jangan ngomong begitu Ustaz. Itulah masalahnya. Mau pakai Al-Quran. Ini Al-Quran ini. Atau ibu tadi harus bilang, kamu tuh harusnya ngertiin aku dong. Ya itu udah alamat deh itu. Ayah ke masjid dulu lah ya. Ayah ke masjid dulu dia. Coba. Kalau suami tidak bekerja tetap dilayani Ustadz. Bu. Ibu tuh paham dulu nih mau ngapain saya sebagai wanita. Paham dulu itu. Ustadz kalau dia nggak kasih nafkah berarti dia dosa. Selesai. Wajib. Istri wajib diberi makan, diberi nafkah oleh suami. Apa? Makan. Oke ya. Dia kasih ibu nasi sepiring. Selesai urusan. Selesai urusan dia. Kan yang penting ibu makan. Terus kalau nggak ada lauk, nggak ada masalah Bu. Yang penting makan. Ada Quran bilang harus memberi nasi dan lauknya dan kerupuk dan sambal. Nggak ada. Yang penting makan kan. Makan angin kek, makan apa kek. Yang penting makan. Makan hati juga bisa. Makanya tadi pahami dulu nih. Ini lurusin dulu nih kompasnya ini. Mau pakai Quran atau pakai hawa nafsu? Ada istri dia membantu suaminya. Boleh. Karena dia tahu suaminya miskin. Iya betul. Dia bantu. Khadijah saat menikah pertama kali seluruh hartanya dia berikan untuk perjuangan baginda Nabi SAW. Cobalah pelajari dari Ibunda Khadijah. Itu di awal-awal itu kan begitu dulu. Semuanya dia berikan. Apalagi yang kuharapkan, inilah yang kudambakan. Inilah suami yang model seperti ini. Yang jujur, yang Masya Allah banget. Ini enggak, ngeluh melulu. Suami saya enggak. Ternyata ibu tuh udah makan terus Bu. Cuman enggak sesuai yang ibu inginkan aja. Mungkin kan wallahu alam. Suami nggak mau romantis, ada urusan apa suami romantis? Karena lihat tetangga yang romantis akhirnya cerai. Itulah masalahnya. Programnya, jangan ibu lihat suami. Programnya Allah bilang agar suamimu itu dia sakinah, tenang, nyaman. Dia nggak mau lari di dekat ibu. Nggak mau dia lari. Udah itu aja programnya ya. Apa fungsi suami kalau tidak menikahi? Ada anak-anak dari mana kalau tidak ada suami? Coba. Tadi tembok dia keluar. Ibu mau jadi kayak Maryam. Punya anak tidak punya suaminya. Tidak punya bapaknya.
Itulah masalahnya. Luruskan. Tidak usah pandu-pandu doa awal tahun. Nah, ini satu lagi. Ngapain? Lurusin kompasnya. Luruskan kompasnya. Seret, seret, jalan. Tik. Sampai ke titik. Percaya, pakai Quran, nyampe cepat. Gunakan Quran. Ini semua kata fulan, kata orang. Itulah kebanyakan kumpul sama kawan-kawan arisan. Ustaz, suami nggak romantis. Siapa suruh, Bu? Suami yang bisu aja bisa punya anak. Romantisnya dari mana coba? Itulah kadang. Mikirnya yang sehat-sehat nggak mau romantis. Tuh. Wong kakinya buntung aja, tangannya buntung punya anak romantis dari mana coba? Harusnya dimanjain, Bu. Yang harusnya itu lihat ayat tadi. Jangan ibu bilang harusnya tuh kamu tuh memahami. Bukan begitu konsep Quran. Bikin suami nggak ke pos kamling, bikin suami nggak lama-lama di masjid, pinginnya cepat pulang melihat istrinya. Coba dia lihat ibu aja udah happy banget. Lihat ibu tuh senang banget. Coba. Bagaimana menciptakan suasana suami melihat istrinya senang. Ternyata setiap ketemu istrinya gitu. Ya nggak senang lah dia. Wajah ibu yang senyum, wajah ya salam. Luar biasa ya. Bergaulah dengan mereka cara yang patut. Betul Bu, betul. Semuanya betul, betul, betul. Bikin. Bikin suami lihat ibu dia nggak mau pergi kerja. Ya coba. Bikin suamimu tak mau berangkat kerja. Nah, gimana? Gimana? Ini udah nenek-nenek pakai legging. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak kedodoran tuh legging yang yoga di tengah-tengah rumah. La haula wala quwata illa billah, nek. Ngapain pakai legging, nek? Nek. Mending pakai mukena cantik. Wajahnya ndak make up. Cantik dia. Udah legging pakai poco-poco. La haula wala quwata illa billah Muhammadur Rasulullah. Yuk, jadikan Quran yuk. Ya. Legging itu buat olahraga. Sama suami jangan pakai legging. Ini di tengah-tengah rumah dilihat sama cucu. Tidak malu. Kedodoran leggingnya, nek. Ustaz janganlah gitu, Ustaz. Makanya mukna. No, mantap. Mukna. Kemana-mana nenek pakai mukna bawa Quran pakai sarung. Ya Allah. Memang wanita solihah berjalan di rumah. Memang tadi lah. Ya. Paham ya? Dah. Selesai. Kita luruskan dulu. Biar takut sama Allah bagaimana caranya? Biar takut sama Allah gimana caranya tadi? Berilmu. Ilmu Tapi kalau ilmunya banyak tapi tak takut sama Allah, dari ya kalah sama ChatGPT. Kalah sama ChatGPT. Ingat ya, oleh Allah, Allah bilang banyak isi neraka, isinya manusia, gara-gara apa tadi? Diberi hati tapi dia tak mau memahami Quran. Pahamlah Quran, pahamin Quran. Paham ya? Dah kita ganti suratnya. Toha. Ya, ya. Yang Al-A'raf 189-nya nanti lagi. Poinnya udah dapat ya. Poinnya adalah Adam ketika dekat Hawa dia asyik. Bagaimana ibu ini? Sekarang yang ibu pikirkan adalah bagaimana suami betah dekat aku. Nah, itu aja. Itu aja, Bu. Jangan dia pengennya ke masjid melulu. Pengennya ke masjid aja terus. Kenapa kak abang tuh ke masjid? Sebenarnya ya, abang lebih enak dekat sama Allah daripada dekat sama kamu. Oh, habis ibu. Oh, ibu akan jawab suamiku soleh banget. Suami soleh banget. Oh, ibu butuh dia. Butuh dia pegang-pegang ibu. Elus-elus kepala ibu. Cium kening ibu. Ayo. Tapi gimana dong Ustaz? Makanya lihat Aisyah. Lihat Aisyah kan? Rasulullah sholat aja nggak mau jauh-jauh dia. Ya, ditaruh kakinya depan Nabi pas sholat malam. Nah, ibu ada suami ibu mau sholat kalau dari ibu situ. Oh, asal ada ibu, dicari tempat lain. Bagaimana caranya sholat jangan ada istri saya. Itu bagus dong ke masjid, senang ke masjid. Nah, cobalah ibu tiap hari suami ke masjid terus, nggak mau ke rumah. Ayo, nggak mumet ibu, nggak mumet ibu. Makanya semuanya punya hak, tapi caranya tadi versi Quran jelas. Oke, oke, Al-Quran Toha 124. Toha 124. Ayo luruskan kompasnya, mau pakai Quran ataupun tidak. 124 baca Stad. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit Nah, dan itu kami dia. Sudah, itu dia. Ingat ya. Kalau ibu mau pakai Quran, tadi surat apa? Al-A'raf 189. Oke ya, tapi kalau ibu berpaling dari peringatan Quran, janji Allah hidupnya sempit atau hidupnya lapang? sempit, Mumet atau senang? mumet. Bu, pakai Quran makanya. Emang harus kayak tadi Ustaz? Pokoknya itulah programnya. Khadijah. Baca Khadijah. Ya, Khadijah itu gimana caranya? Pokoknya ibu nih yang satu lagi, nggak punya duit dong Ustaz kalau nggak berangkat kerja. Ya tapi kan happy bu, happy, happy suami ibu tuh karena dia happy dilayani suami, akhirnya dia cari duitnya pun enak, enak banget cari. La 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 la. Bisa berjoget-joget dia. Mana pernah seumur umur ibu lihat dia sesenang itu, sehappy itu, ya? Makanya bikin suami senang. Bukan cuma bikin suami senang. Ibu di dekat dia, dekat suami, dia tenang rasanya. Ini nggak ada bapak-bapak sepagi ini ya. Wah, ada ini bapak-bapak. Prima. Siapa lagi? Kang Nuga. Siapa lagi? Coba tanya, dekat istri itu seneng apa enggak? Tenang atau tidak? Sukun, sakinah atau enggak? Dekat istri aja. Nah, kita tanya Kang Nuga lah, yang paling jelas. Hah? Pak Adri, gimana? Dekat istri itu betah, sukun, sakinah atau pengen lari? Atau pengen ke masjid aja? Hah? Mau itikaf setiap hari di masjid. Kenapa antum itikaf? Antum berapa istrinya? Satu. Ah, enggak bisa. Ternyata istrinya tiga. Hah. Kalau saya betah, Ustaz. Ini betah jawabnya karena ada istrinya ya. Eh, Alhamdulillah betah. Betah ya. Bu, Mas, tahu nggak? Quran bilang tadi apa? Liyaskuna. Sakinah itu kalau ada istri dekat kita. Dia kalau tidak ada istri dekat dia, mumet dia. Mana istriku? Mana istriku? Ternyata istri orang pula yang lewat di depan dia. Makanya Bu, Quran punya cara mengingatkan kita semua agar suami senang, sakinah, tenang, sakinah di dekat istri. Itulah hikmah mengapa Allah menciptakan Hawa untuk Nabi Adam. Paham ya? Jangan ibu yang minta biar dimengerti. Keli itu terbalik-balik itu. Tidak ada pun kata-kata saling itu tak ada di situ. Kalau ada kata saling ya silakanlah. Tapi nggak ada. Kayak ibu sebagai ibu lah. Ibu tahu kan sebagai ibu harus ngapain? Nah, begitulah kurang lebih. Paham ya? Itu Quran. Kalau tak mau pakai Quran, hidupnya apa tadi? Hah? Sempit, Sempit. Allah tak bilang sempit. miskin loh. Allah tak bilang miskin, sempit. Ibu lihatlah Bu, banyak orang yang dia mungkin tak duitnya tak banyak. Tapi Masya Allah, anaknya bisa banyak. 8 anaknya. Semuanya happy-happy aja. Ya. Makanya Indonesia ini menurut penelitian Harvard kalau tidak salah kata Prof. Lutfi. Apa kata beliau? Orang Indonesia ini manusia paling bahagia. Jadi ternyata kebahagiaan itu bukan pada uang. Enggak, bukan pada uang. Oke ya. Udah paham sekarang? Janji Allah tidak mau pakai Quran, hidupnya sempit. Paham? Nah, sekarang kita ke at-takwir. Dan waktu kita sudah habis. Aku At-takwir, at-takwir. Ayat 26. Ayat 27. Ayat 28. Ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atakwir ya, bukan patir. Di layar aja. Takwir. Udah selesai waktunya ya? Maaf ya, lewat. 81. Ayo. Udah ada di layar. Ayo, yang set, set, Ya. set, set, set. Hah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kemanakah kamu pergi? Allah tanya, mau kemana kamu? Mau kemana kalian? Ya, afaina tadhabun? Kemanakah kamu akan pergi? Lanjut.
Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta Jadi alam. kata Allah, ini Al-Quran ini adalah peringatan buat kalian. Kalian mau kemana? Mau kemana? Libur Ustadz, mau kemana? Quran ini adalah peringatan. Allah yang bilang. Makanya kalau mau pakai Quran, lu anak-anak tuh. Ibu ingetin dia tak mau, ingetin pakai Quran. Coba Quran ingetin, tapi Ustaz, tapi apa? Nah, tiap hari ngaji di titik balik tuh ngapain? Buat cuman sendirian? Atau buat disampaikan? Atau buat diamalkan? Ingin numpuk ilmu, gudangnya ilmu tuh. Siapa? AI, ChatGPT. Tapi bukan buat takut pada Tuhan. Coba kata Allah, ini semua Quran ini hanya peringatan. Peringatan doang. Ayat berikutnya. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Nah, Allah bilang siapa yang pengen menempuh jalan yang lurus, maka ini Quran itunya. Inilah Quran itu. Peringatannya tolong tadi ingat Toha 124 tadi kan? Ya kan? Tadi 124 itu ingat. Kata Allah apa? Siapa nggak berpaling dari peringatan Quran, hidupnya sempit. Maka Allah bilang, kamu mau kemana? Mau kemana? Arahnya tuh mau kemana coba? Nggak mau pakai Quran. Hmm? Kata Allah, Quran hanya peringatan. Allah tak pernah memaksa. Kata Allah, dia akan bisa bermanfaat. Quran ini akan bisa bermanfaat. Jika kita imani dia sebagai cahaya, dia sebagai petunjuk, hudan sebagai nur, sebagai apa lagi? Apa? Jalan yang lurus. Jadi kalau kamu mau, Quranlah jawabannya. Yang jalan tegak berdiri lurus di atas jalan lurus, ya pakai Quran lah. Pakai apa lagi? Oke, tutup. Ayat terakhir. Ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rob Gini semesta caranya. alam. Oke. Untuk mencapai sesuatu yang dimurkahi saja, itu kan nggak mungkin kita bisa sampai kecuali dengan Allah. Lihat, kita bisa bisa nempelin orang deh, nempelin orang pakai tangan. Siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang mengizinkan bergerak digerakkan? Allah. Nempelin orang itu pakai fasilitas siapa? Allah. Untuk hal yang murka, Allah bisa murka saja kita pakai fasilitas Allah. Makanya Allah bilang, kalian nggak bisa nyampe ke situ kalau nggak sama Allah. Paham? Berarti kalau mau, ayo bersama Allah. Bagaimana caranya? Ya pakai Al-Quran lah. Pakai apa lagi coba? Bukan ikut viral. Makanya Allah tantang di awal tadi, Allah jawab dari Qasas. Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Anda pakai hawa nafsu. Hawa nafsu itu nanti di mana tempatnya? Yang mempertuhankan hawa nafsu itu. Di mana? Wallahu a'lamu bissawab. Coba ada pengajian online buat anak. Ada kami. Ada Quran for Kids hari Selasa siang, sore. Ya, dulu siang, sekarang pindah sore. Sejak COVID sampai hari ini itu dah habis ya, hampir 200 pertemuan bersama anak-anak. Wallahu a'lam bissawab. Udah ya? Udah juz 29 udah, juz 30 pun sudah. Surat Toha sudah, surat Al-A'raf sudah, surat Al-Qasas sudah. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Ustaz. Santapan luar Insyaallah. biasa kan juga. Syukran jazakallah khair Ustaz Israfil atas kesempatannya membersamai kami tadabur pagi hari ini. Insya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda kayaknya kalau bikin materi lagi tentang rumah tangga bakal lebih interaktif nih ya Ustaz. Insya Allah Alhamdulillah. Baik untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda Insya Allah kita ketemu lagi besok. Tapi untuk merangkum mungkin ada closing statement kau Ustaz? Pesan-pesan atau kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini? Hati yang takut pada Allah itu, orang yang bisa takut pada Allah itu adalah ketika hatinya di dalam dadanya ada Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata ada orang yang hafal Quran tapi dia tak takut pada Allah. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Kalau ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua, kita sudah belajar Quran, kita ajarkan pada anak, ajarkan pada orang-orang. Itulah yang terbaik. Manfaat kita mengajarkan pada orang
adalah ketika nanti orang akan bertanya, kan papa udah ngajarin aku begitu, kok papa nggak begitu? Ya kan? Bunda udah suruh aku begini, kok bunda nggak gitu sih? Nah, itu yang kadang menjadi apa? Menjadi rem, menjadi sebab. Contoh, ada ibu membacakan sirah Nabi kepada anaknya. Oke ya, dia baca, teladan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus anaknya bertanya, teladan itu apa bunda? Terus kata bundanya, kita mencontoh Nabi nak. Oh. Terus si anaknya nanya dengan polos, emang Nabi marah-marah bunda? Coba, bundanya terdiam. Pertanyaannya, kenapa bundanya terdiam? Dia inginkan keteladanan, tapi dia sendiri yang apa? Tidak memberikan teladan. Akhirnya bundanya gimana? Ya bingung sendiri. Makanya tadi, kita butuh keteladanan. Oke, kita punya Quran, oke. Tapi ingat, kalau dari awal kita nggak tahu harus ngapain, maka Rasulullah udah bantu. Yang terbaik bukan yang belajar doang, tapi mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Ya, mengamalkan tuh konsekuensi. Tapi yang diberikan jempol sama Nabi bukan mengamalkan, tapi mengajarkan. Gara-gara apa tadi? Saat kita sudah ajarkan ilmu pada anak-anak, ternyata kita belum mengamalkan apa yang kita ajarkan. Itu jadi bumerang sendiri buat kita. Dan Allah paham, Allah sangat tahu bagaimana hamba-hambanya ini bekerja, bagaimana hamba-hambanya melangkah. Maka lewat Nabi, siapa yang paling baik? Yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, kita tak mau berhenti habis di sini selesai. Tapi anak-anak itu butuh ayat-ayat yang tadi sudah kita pelajari. Anak-anak itu butuh ayat-ayat yang sudah pagi ini kita bahas. Maka caranya bagaimana? Kalau zaman now gampang. Suruh kasih dia link YouTube-nya, kemudian suruh dia tonton, selesai. Tapi apakah dia tonton? Belum tentu. Tapi kalau dibikin resume, dia mampu. Taruh linknya di ChatGPT, akan dibantu. Makanya tadi, kitalah yang memberikan teladan pada mereka. Ya, jangan nanya, tapi ajarkan dulu Quran. Sampaikan dulu ayat-ayatnya. Jika dia takut, maka tadi penutup, mau kemana kalian? Allah bertanya. Kita ternyata programnya adalah meluruskan arah kita harus menuju surga dan reuni di Firdaus bersama-sama. Insya Allah. Untuk itu tidak ada lain petunjuk kita hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi syukran jazakallah khair Ustaz Israfil atas kesempatannya pagi hari ini membersamai kami. Insya Allah semoga banyak hikmah, banyak berkah dan insya Allah kita bisa praktek dan bisa mengajarkannya lebih luas lagi, terutama buat orang-orang terdekat kita ya insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nuga ucapkan terima kasih banyak juga. Tadi Nuga baca kolom chat banyak yang berterima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Nuga juga sampaikan terima kasih banyak atas keterlibatan aktif kita sampai hari ini. Insya Allah semoga Allah bimbing kita terus ya dalam rangka apa namanya tadabur dalam rangka memperbaiki diri dalam rangka memperkaya hazanah-hazanah keilmuan kita insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda sebagai penutup Noga mau izin ngingetin mungkin yang sejak tadi tahajud tadi subuh tadi pagi di awal kajian ada niat untuk bersedekah tapi belum sempat dan mau menunaikannya melalui titik balik insya Allah kami selalu punya wadah dan tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda boleh di scan barcode seperti biasa atau salin nomor rekeningnya ke 71788677703 atas sama titik baliknya insya Allah nggak ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa-apa yang sudah dititipkan ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan hidup buat kita semua amin ya rabbal alamin dan minta doanya terus semoga kita semua utamanya kami dari tim titik balik bisa terus memberikan fasilitas kajian terbaik untuk kita semua ya insya Allah untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu Ayah Bunda sehat-sehat selalu, jaga kondisi terbaik ya. Jangan lupa untuk keluarga atau saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, pasangan kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jangan lupa titip dan selipkan doa di setiap sholat kita, di setiap waktu kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa tempatkan mereka dalam tempat-tempat terbaik. Allah terima amalnya dan insya Allah apa-apa yang jadi amalan mereka jadi jariah buat mereka selama saat itu hidup di dunia insya Allah ya.
Jangan lupa untuk terus bisa mendoakan saudara-saudara kita juga yang mungkin hari ini masih terkena bencana di sana. Insya Allah bisa saling menguatkan. Untuk itu, Nuga izin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat selalu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.